Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun walau karihal munafiqun walau karihal musyrikun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'adah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa dimanapun berada, alhamdulillah kita sudah masuki hari kemenangan, yaitu hari raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Pemirsa, firman Allah dalam surah At-Taubah ayat 20 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'zam darajatan 'indallah wa ulaika humul faizun. Yang artinya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta, benda dan diri mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah, dan itulah orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Ada 3 hal yang tersurat dalam maksud dari ayat ini. Yang pertama adalah orang yang beriman. Memperoleh kemenangan yang pertama adalah orang-orang yang beriman di sisi Allah. Yang beriman di sini maksudnya apa? Orang-orang yang beriman yang mana ketika memasuki bulan suci Ramadan, mereka ini adalah dengan keimananlah mereka tanamkan dalam hatinya dalam kehidupan sehari-harinya, sehingga mereka mampu menjalankan amal ibadah puasa dengan penuh hikmah dan lancar. Selanjutnya ketika memasuki bulan Syawal, atau tepatnya pada hari raya Idul Fitri ini, yang Allah berikan kemenangan yaitu orang-orang yang beriman di sisi Allah juga. Yang mana iman di sini adalah amal ibadah yang telah mereka lakukan di bulan suci Ramadan, yang mana setiap kegiatan yang mereka sudah lakukan, mereka juga bisa membawa kembali. Mereka bisa akan mempraktekkan kembali kegiatan-kegiatan yang sangat mulia di bulan suci Ramadan. Tetapi mereka juga bisa mempraktekkan di luar bulan Ramadan. Inilah yang dimaksud dengan kemenangan. Dan orang-orang inilah yang Allah berikan kemenangan di sisi Allah, baik dunia maupun akhirat. Yang kedua, kemenangan yang dimaksud di sini adalah orang-orang yang mampu berjihad, baik berjihad secara fisik maupun rohani. Yang terlebih utama adalah berjihad kita di sisi rohani kita. Ada 3 hal sisi jihad dari segi rohani bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah daripada
nafsu amarah. Yang kedua ada nafsu lawamah dan ada nafsu mutmainnah. Yang pertama ada nafsu amarah. Orang-orang yang beriman kepada Allah dan yang sudah menang di sisi Allah, inilah orang-orang yang sudah mampu mengendalikan diri dari nafsu amarahnya, dari segala fisiknya yang mudah cenderung kepada kebencian, yang cenderung kepada marah fisik terhadap orang lain maupun terhadap benda-benda yang dapat merusakkan kepemilikan orang lain. Begitu juga dengan kegiatan-kegiatan nafsu amarah yang menyebarkan kebencian, termasuk dengan berita-berita yang tidak benar atau menyebarkan fitnah. Ini adalah orang-orang yang beriman kepada Allah, yang sudah selamat adalah selamat dirinya daripada kebencian atau amarah dari nafsu dirinya sendiri itu. Yang kedua ada nafsu lawamah. Orang-orang yang sudah menang di sisi Allah adalah orang-orang yang sudah mampu mengendalikan dirinya daripada pilihan setiap amal perbuatan atau ibadah, yang mana dia bisa memilih mana perbuatan yang cenderung kepada perbuatan yang kemungkaran, yang mana lebih cenderung kepada perbuatan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sudah menang di sisi Allah dengan Allah berikan lakab iman, la'allakum tattaqun, ini orang-orang yang ketika dia kehidupan sehari-harinya dia itu akan meninggalkan perbuatan-perbuatan yang cenderung kepada kemungkaran. Dia akan memilih perbuatan-perbuatan yang mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yaitu orang-orang yang sudah mampu, yaitu memilih dengan nafsu mutmainnah. Sesuai dengan surat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Fajr ayat 27 sampai 37 yang berbunyi, ya ayyuhan nafsul mutmainnah irja'i ila rabbiki radiyatin mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, irja'i ila rabbiki radiyatin mardiyah, kembalilah engkau kepada Tuhanmu dan kembalilah engkau kepada jamaahku. Wadkhuli fi ibadi, masuklah kepada hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, dan masuklah engkau ke dalam surgaku. Ini orang-orang yang mana yang sudah selamat daripada nafsu amarah dan selamat daripada nafsu lawamah, dan dia adalah orang-orang yang mempunyai i'tikad yang kuat, keinginan yang tinggi untuk mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, baik daripada perbuatan di dunia maupun di akhirat. Ini akan menjadi sebuah betanda bahwa inilah ciri-ciri orang yang selamat amal ibadah puasanya. Ini adalah orang-orang yang betul-betul menang di sisi Allah, yang mana dia akan berubah secara drastis, baik dari segi perilakunya, tingkah lakunya, perbuatannya, dan segi amaliyahnya. Dia akan menjadi orang yang lebih baik sesuai dengan tuntunan daripada Al-Quran, hadis Rasulullah, dan ijma' ulama dan qiyas para ulama. Dan ini orang-orang akan menjadi baik secara total, dan tidak ada mau lagi dia melakukan segala perbuatan yang menjadi cenderung kepada perbuatan maksiat kepada Allah dan yang dapat menyakiti hati orang lain. Dan ini adalah orang-orang yang akan Allah panggil dan akan Allah masukkan ke dalam jemaah umat muslim yang sudah selamat, jemaah para anbiya, jemaah para ulama. Nah, inilah orang-orang yang betul-betul menang di sisi Allah. Semoga kita mendapatkan kehormatan itu. Yang terakhir adalah akan mendapatkan daripada orang-orang yang beriman kepada Allah dan mendapatkan kemenangan di sisi Allah adalah orang-orang yang mampu menghijrahkan dirinya daripada nafkah, baik batiniyahnya maupun rohaniyahnya. Yang dimaksud di sini adalah yang mana ketika di bulan Ramadan banyak kita lihat orang-orang yang suka membagi-bagi makanan. Banyak kita lihat orang-orang mudah untuk saling membagikan, bersedekah, karena ada berlipat ganda pahala yang mereka dapatkan. Seeloknya kita orang yang beriman kepada Allah adalah ketika di luar bulan Ramadan kita juga mampu mengamalkan itu. Walaupun kita ketahui bahwa kita tidak mendapatkan pahala yang setimpal dengan bulan Ramadan, tetapi kita dengan sudah terbiasa memberikan makanan, sudah terbiasa
dengan bersedekah, dan ada anjuran yang wajib di bulan Ramadan, yaitu mengeluarkan zakat fitrah, dan kita akan mampu mengamalkannya di luar bulan Ramadan ini. Dan untuk apa? Selain untuk meningkatkan perekonomian diri kita sendiri dalam mencari harta yang halal, dan kita juga akan saling membantu sesama muslim yang lainnya untuk membangkitkan ekonominya juga. Ini adalah salah satu daripada ciri-ciri orang yang menang di sisi Allah dengan hadirnya bulan Syawal ini, khususnya di bulan Hari Raya Idul Fitri ini. Pemirsa dimanapun berada, inilah hal-hal yang penting kita ketahui, bahwa di bulan Ramadan ini adalah tidak hanya, di bulan Hari Raya ini adalah tidak hanya bulan kemenangan untuk mendapatkan kesenangan semata dari segi bertemunya dengan orang-orang yang kita cintai, berkumpul dengan orang-orang yang cintai. Tapi perlu kita renungkan nasib kita. Apakah kita sudah menjadi jiwa-jiwa yang mutmainnah apa belum? Apakah kita sudah mampu mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah, yaitu la'allakum tattaqun? Apakah kita sudah mampu memperoleh surga Allah? Apakah kita sudah diampuni dosa-dosa kita, yang mana kita selamat dari azab neraka Jahannam, azab neraka Allah? Nauzubillah min zalik. Semoga kita Allah terima amal ibadah kita, dan semoga kita Allah masukkan kita ke dalam golongan kaum muslimin yang diridhai oleh Allah, dan Allah masukkan kita ke dalam surga Allah Subhanallah taala. Pemirsa, sekian pembahasan saya pada hari ini. Semoga jumpa lagi di lain waktu. Semoga Allah memberikan kepada kita umur panjang dan kemudahan daripada rezeki kita. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.